Just need to see your license and registration for the record. Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Christmas Incorporated. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang mendapat pekerjaan sebagai asisten pribadi bagi seorang pria muda yang merupakan pengusaha. Lalu pada suatu ketika, wanita ini diajak untuk pergi ke sebuah kota kecil dan mengunjungi pabrik mainan milik bosnya yang terus merugi selama beberapa tahun. Pria dan wanita ini pun kemudian mencari cara untuk meningkatkan penjualan, dan selama mereka berada di kota tersebut, si wanita ini akhirnya merasa jatuh cinta kepada atasannya. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah pria dan wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal dari kota New York, di mana ada seorang wanita bernama Riley Vance yang lagi sibuk mencari pekerjaan. Sayangnya, si Riley ini bukanlah lulusan dari universitas favorit, sehingga banyak HRD yang langsung menolak lamarannya sebelum mereka melakukan wawancara. Ketika Riley melihat saldonya yang hanya cukup buat beli seblak, dia nggak sengaja mendengar pembicaraan seorang wanita kalau ada pemilik perusahaan yang sedang membutuhkan asisten. Riley pun lalu memberitahu kabar itu kepada orang tuanya, dan menurut info dari ayah Riley, perusahaan itu merupakan perusahaan besar yang bergerak di bidang investasi dan pabrik mainan. Sesampainya di perusahaan tujuan, Riley langsung menaruh lamarannya di bagian pendaftaran dan bertemu dengan penasehat senior yang bernama Amanda. Di sana, Riley kemudian menunggu bersama pelamar yang lain, dan setelah melihat beberapa orang yang ditolak untuk bekerja, Amanda akhirnya memanggil nama Riley dengan sebutan Riley V. Riley V. I'm here. Ketika mereka masuk ke dalam ruangan, Amanda cukup terkesan dengan lamaran Riley yang menurutnya sangat memenuhi syarat sebagai seorang asisten. Amanda pun lalu mengajukan beberapa pertanyaan untuk wawancara, dan setelah melihat sosok Riley yang bersemangat, Amanda merasa yakin kalau dia bisa menjadi asisten yang baik. Sebelum diterima menjadi seorang asisten, Amanda mengatakan kalau dia akan mengenalkan Riley kepada pemilik perusahaan. Namun sebelum mereka keluar, Riley baru mengetahui kalau Amanda salah mengambil surat lamarannya dengan milik orang lain yang bernama Riley Van Arden. Ketika mereka masuk ke ruang rapat, Riley mendengar pembicaraan dari pemilik perusahaan bernama William yang lagi membahas pabrik mainan di kota Dover. Ceritanya, para karyawan ini mengusulkan agar William segera menutup pabrik tersebut, tapi di satu sisi William jadi merasa kasihan dan ingin menundanya sampai tahun depan. Di saat mereka lagi berdebat, Riley tiba-tiba aja mengajukan usulan lain kalau William harus mengunjungi pabrik itu sebelum membuat keputusan apapun. Ternyata William setuju dengan usulan tersebut, sehingga dia meminta Amanda untuk menerima Riley menjadi asistennya dan mengatur perjalanan mereka ke kota Dover. Welcome to the family business, Riley. Thank you. You were very impressive in there. Thanks, Miss Sage. Setelah keluar dari ruangan rapat, Riley langsung memberi kabar kepada kedua orang tuanya dan mengatakan kalau Amanda salah mengambil lamaran orang lain. Ibunya pun meminta Riley agar berkata jujur kepada Amanda, tapi Riley berjanji akan memberitahu semuanya setelah dia berhasil membantu pekerjaan William. Singkat cerita, saat Riley tiba di kota tujuan, dia dijemput oleh seorang wanita bernama Piper yang diutus oleh wali kota Dover. Di tengah perjalanan, Piper kemudian bercerita tentang para pekerja di pabrik mainan yang merasa takut akan kehilangan pekerjaan jika William jadi menutup pabrik tersebut. Lalu sesampainya mereka di hotel, Riley baru mengetahui kalau Piper bekerja sebagai resepsionis, dan Piper mengatakan kalau dia juga memiliki pekerjaan lain.
Di sisi lain, William baru aja bersiap-siap untuk berangkat ke kota Dover, dan karena dia menyukai perjalanan jarak jauh, William lebih memilih untuk pergi menggunakan motor. Blah humbug. Adegan film kemudian beralih ke Riley yang tiba-tiba dihampiri oleh wali kota Dover yang bernama Martin. Di sana, Martin mengatakan kalau dia ingin membantu pekerjaan Riley, dan untuk membuat William betah tinggal di kota ini, Martin bisa menyewakan sebuah rumah yang nyaman untuk ditempati. Ketika Riley sampai di tempat tujuan, wali kota ternyata memaksa saudaranya untuk tinggal di hotel agar mereka bisa menyewakan rumah itu bagi William. Sekembalinya ke hotel, Riley lalu bertemu dengan seorang jurnalis bernama Becca, dan menurut informasi dari Piper, si Becca ini sedang banget menulis berita negatif tentang seseorang. Setelah Riley selesai menghias rumah itu dengan dekorasi Natal, dia kemudian menelpon William yang akan sampai di kota Dover dalam 2 jam. Di luar rumah, wali kota ternyata udah mengumpulkan warga untuk menyambut William, dengan harapan William jadi merasa terharu dan mau membatalkan rencananya yang ingin menutup pabrik mainan di kota ini. Namun di tengah perjalanan, William tiba-tiba diberhentikan oleh seorang sheriff bernama David yang mengatakan kalau dia udah melanggar batas kecepatan. David pun lalu meminta William untuk menunjukkan SIM dan STNK-nya, tapi karena dia lupa membawa surat-surat tersebut, David akhirnya terpaksa membawanya ke kantor polisi. Fortunately, it appears I have misplaced my identification. Is this the easy way or the hard way? Sementara itu di tempat lain, Martin tiba-tiba aja mendapat telepon dari kantor polisi dan mereka langsung pergi ke sana untuk mencari William. Tentu aja kejadian itu membuat wali kota merasa kesal kepada David, karena David nggak tahu tentang William yang udah menyediakan banyak lapangan kerja bagi warga kota. Get us out of here. Mr. Young, this is Piper. Keesokan paginya, Riley merasa terkejut melihat berita yang ditulis oleh Becca kalau William harus berurusan dengan polisi gara-gara lupa membawa SIM dan STNK-nya. Di waktu yang sama, William mendapat telepon dari Amanda yang memintanya agar selalu berhati-hati karena berita negatif dari koran lokal bisa menjatuhkan citra William di kota New York. It was a minor incident. Look, I know you didn't do anything. The story was picked up by all the NYC tabloids. Di saat William dan Riley mengunjungi pabrik mainan, mereka kemudian bertemu dengan bagian penjualan yang bernama Sarah. Di sana, Sarah mengajak mereka untuk melihat proses pembuatan mainan sambil menjelaskan permasalahan di pabrik ini, yaitu penjualan yang terus menurun selama beberapa tahun. What about effort towards new products? Any suggestions you have, we are more than happy. Untuk mengatasi masalah tersebut, Riley lalu menawarkan sebuah ide dengan mengupgrade beberapa mainan yang bisa memperluas penjualan mereka. Selain itu, Riley juga berpikir untuk menyebarkan brosur bagi warga kota dengan harapan mereka mau mempostingnya ke sosial media yang secara nggak langsung udah membantu penjualan mereka lewat internet. Maybe we could look at rebranding some of our other products. What do you say? And get the entire town involved, have them send out emails. Di waktu Riley membagikan brosur yang udah mereka buat, Martin ternyata mau membeli 50 buah mainan sebagai bentuk dukungannya. Di samping itu, Martin juga mau membantu usaha Riley dalam membagikan brosur, dengan harapan rencana ini bisa berhasil dengan baik dan William nggak jadi menutup pabrik tersebut. Lalu di malam harinya, Riley bertemu dengan seorang Santa bernama Robin, dan Riley bercerita kalau dia lagi berusaha untuk menyelamatkan pekerjaan banyak orang. Robin pun tahu kalau Riley berusaha menanggung beban yang sangat besar, dan dia percaya kalau Riley bisa melewati semua ini dengan bantuan warga kota yang mau mendukungnya. You can help William find his Christmas spirit. I said simple. I didn't say easy. Setelah berbicara dengan Santa, Riley kemudian mengajak William untuk datang ke acara karnaval dan bertemu dengan Martin. Di sana, Martin ingin mengundang William sebagai tamu kehormatan
dan memintanya untuk berbicara di depan warga kota tentang usaha mereka dalam menyelamatkan pabrik mainan. Ketika William tampil di atas panggung, dia merasa bingung menjawab pertanyaan dari warga kota yang menginginkan kalau pabrik mainan itu tetap buka. Untungnya, Martin sadar kalau William merasa sangat gugup, sehingga dia meminta warga kota untuk lebih bersabar dan berharap kalau penjualan mainan dari pabrik bisa meningkat di tahun ini. Well, word'll spread like wildfire, right? Enjoy the carnival. Keesokan paginya, William kembali membaca berita yang ditulis oleh BK yang memberitakan kalau dia ragu-ragu untuk membantu warga kota. Ternyata keraguan itu juga bisa dirasakan oleh Riley yang membuatnya jadi bertanya-tanya apakah William berkomitmen dalam melanjutkan investasinya di kota ini. Can an overindulgence in Christmas cheer give you a hangover? Untuk menghibur diri dari berita negatif, William lalu mengajak Riley ke arena ice skating sambil bercerita kalau dulu dia bercita-cita untuk menjadi pemain hoki. Sayangnya, William harus menggantikan ayahnya menjadi seorang CEO, dan kebersamaan mereka itu lagi-lagi difoto oleh BK yang terobsesi untuk membuat berita tentang William. My dad goes, something always seems to go wrong, or you are just an incredible skating coach. Setelah selesai bermain, mereka kemudian pergi ke sebuah kafe sambil membicarakan sosok Riley yang menurut William merupakan wanita cerdas. Di sana, William mengaku kalau dia sangat beruntung menjadikan Riley sebagai asistennya, karena dari awal pertemuan mereka, Riley udah bisa memberikan beberapa solusi yang sama sekali belum dia pikirkan. Say that people like you are the ones who succeed. So every time a girl's in a rut, it's because of a guy. Keesokan harinya, Riley kembali melihat sebuah berita tentang William, sehingga dia langsung mendatangi BK dan bertanya kenapa dia sentimen banget sama William. Ternyata BK sengaja memanfaatkan berita ini untuk kemajuan karirnya, dan dia juga nggak suka dengan sosok William yang terlihat nggak peduli sama pabrik mainan atau masa depan warga kota. Thing that's ever happened here, and he's my ticket to the big time. William doesn't care about this factory or this town. Kemudian saat Riley keluar dari kafe, dia tiba-tiba berpapasan dengan William yang baru selesai berbelanja bahan-bahan untuk memasak makan malam. William pun lalu mengundang Riley untuk makan malam bersamanya dan mengatakan kalau dia akan memasak satu makanan yang sering dibuat oleh almarhum neneknya. Like it? They would come by every week for Sunday dinner, and sometimes. Waktu masih kecil, William ternyata sangat dekat dengan neneknya yang menurutnya sangat mirip dengan Riley karena mereka berdua sama-sama cerdas dan penuh perhatian. Namun pada saat itu BK kembali memotret kebersamaan mereka, dan akhirnya terbitlah berita tentang William yang membuat Piper merasa curiga kalau Riley udah jatuh cinta sama atasannya. He was just making himself dinner and invited me to eat with him. He made dinner. Wow, you really like him. Beberapa waktu kemudian, William dan Riley bertemu di sebuah kafe untuk membicarakan tentang kebersamaan mereka yang udah tersebar di surat kabar. Tentu aja berita itu membuat Riley merasa nggak enak kepada William, tapi mereka berdua sepakat kalau hal itu hanyalah makan malam biasa dan bukannya acara kencan. Yeah, good food and good company. Dalam pertemuan tersebut, William bercerita kalau ibunya udah meninggal sejak dia masih kecil, oleh karena itu dia dekat dengan sang nenek sampai neneknya juga meninggal dunia. William pun mengatakan kalau ayahnya sibuk mengembangkan perusahaan, sehingga dia jadi merasa kesepian dan gak pernah merayakan masa-masa Natal bersama keluarga. My mother died before I was old enough. But don't you think she'd want you to be happy at Christmas time? Adegan film kemudian beralih sebentar ke BK, yang dimana dia akhirnya mengetahui kalau Amanda salah merekrut asisten bagi William. Di tempat lain, Martin masih berusaha untuk menyenangkan hati William dengan bercerita tentang tradisi Natal di kota ini yang nggak bisa ditemukan di kota-kota lainnya di Amerika. Waktu nenek William masih hidup, dia sempat menciptakan salah satu acara di kota ini, yaitu berkeliling kota menggunakan mobil bak sambil menyanyikan lagu Natal. Martin pun mengatakan kalau acara itu udah menjadi tradisi Natal selama bertahun-tahun,
Dan Martin berharap kalau William mau berpartisipasi, siapa tahu dia teringat akan kenangan manisnya bersama sang nenek. Because your grandmother helped start us. Christmas doesn't. Oh, I have it on solid authority. Di saat William udah berada di rumah, Riley kemudian ingin mengajaknya untuk berkunjung ke salah satu sekolah di kota ini. Kebetulan Riley mengetahui kalau William membawa buku dongeng dari pemberian neneknya, sehingga Riley memintanya untuk membacakan buku tersebut bagi anak-anak yang masih duduk di bangku TK. The down of a thistle. But I heard him exclaim. Beberapa saat kemudian, Robin juga datang ke tempat itu untuk menceritakan dongeng lainnya serta memberikan hadiah kepada anak-anak. To Dover as Toy Town. Di malam harinya, giliran William yang mengajak Riley ke acara karnaval yang membuatnya teringat akan kenangan di masa lalu kalau dia pernah mengikuti acara ini bersama neneknya. Setelah acara itu udah selesai, Riley kemudian bercerita kalau orang tuanya tinggal di kota sebelah yang hanya berjarak beberapa jam. Pada saat itu, William jadi penasaran tentang kehidupan cinta Riley, sehingga Riley akhirnya memberitahu kalau dia masih berstatus jomblo selama bertahun-tahun. Serious? And I know you kept them, didn't you? I did. Semenjak hubungan mereka semakin akrab, William kembali menyukai masa-masa Natal, padahal dulu dia lebih memilih untuk menyendiri dan berlibur ke luar negeri. Riley pun ingin mengajak William untuk merayakan Natal bersama keluarganya, tapi pada saat itu William tiba-tiba mendapat telepon dari Sarah yang memintanya untuk segera datang ke pabrik. Hello? Di saat mereka berdua sampai di pabrik, Sarah kemudian mempertemukan mereka dengan Becca yang ingin membahas tentang nama Riley Van Arden. Di sana, Becca lalu menunjukkan data diri milik Riley Van Arden kepada William, sehingga dia akhirnya mengetahui kalau selama ini Riley udah berbohong tentang lamarannya. You mean a mistake? What is this? Trust you? I invested in this factory. William yang merasa kecewa dengan kebohongan Riley, kemudian curhat masalah itu kepada Martin, yang bisa mengetahui kalau William udah jatuh cinta sama asistennya. Martin pun akhirnya memberikan sedikit nasihat kepada William, yang dimana dia harus melihat ketulusan dari Riley dalam membantu banyak orang untuk mempertahankan pabrik mainan. I know that look. I had it right, Mr. Young. Man, you are here. Keesokan harinya, Amanda kemudian mendatangi William ke kota Dover untuk memberitahu kalau mereka udah merekrut wanita yang tepat. Di sana, William akhirnya sadar kalau dialah yang udah melakukan kesalahan, sehingga Amanda langsung memberikan alamat dari orang tua Riley agar William bisa mencarinya ke sana. Sementara itu di tempat lain, Riley menceritakan masalah itu kepada orang tuanya, dan gak lama kemudian William datang ke rumah untuk mengajaknya berbicara. William pun akhirnya meminta maaf kalau dia udah mengusir Riley, dan dia juga meminta Riley agar kembali ke kota Dover untuk menyelesaikan pekerjaan mereka di pabrik mainan. Could you please come back to Dover tomorrow? Singkat cerita, saat Riley kembali ke kota Dover, William kemudian memberitahu keputusannya yang batal menutup pabrik ini. Ternyata William juga membeli semua mainan yang belum terjual dan mengajak Riley untuk berkunjung ke beberapa rumah sakit demi memberikan hadiah Natal bagi anak-anak. Lalu di malam harinya, Riley ingin mengucapkan terima kasih kepada William yang udah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka di kota ini. Di sisi lain, William juga merasa bahagia dengan kebersamaan mereka dan akhirnya mengaku kalau dia udah jatuh cinta kepada Riley yang bisa mengembalikan kehidupannya menjadi lebih berarti. Well, in that case, Mr. Young, I accept the offer. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Christmas Incorporated. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.